Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa'da, sadaqa wa'da, wa nasara abada, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Saya Ahmad Sayyifuddin, NIM 2013600104. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Lahja Arabiyah, dosen pengampu Al-Mukarram Al-Ustad Dr. Aang Saiful Milah. Pengertian dialek. Dialek dari bahasa Yunani yang artinya dialektos adalah varian-varian sebuah bahasa yang sama. Varian-varian ini berbeda satu sama lain, tetapi masih banyak menunjukkan kemiripan satu sama lain sehingga belum pantas disebut bahasa-bahasa yang berbeda. Biasanya pemberian dialek adalah berdasarkan geografi, namun bisa berdasarkan faktor lain, misalkan faktor sosial. Sebuah dialek dibedakan berdasarkan kosakata, tata bahasa, dan pengucapan. Dialek atau lahjah menurut para ahli bahasa Arab adalah bahasa dan huruf yang digunakan oleh sekelompok orang dalam rumpun yang tertentu yang menyebabkan adanya perbedaan ucapan bahkan bacaan antara satu dengan yang lainnya. Faktor terjadinya dialek dalam kehidupan masyarakat secara intern tentu memiliki adat istiadat, budaya, pemikiran, dan rasa yang berbeda-beda. Masyarakat Arab Mesir tentu memiliki kebiasaan dan warna budaya yang berbeda dengan masyarakat Arab, Saudi, Irak, Iran, Oman, dan sebagainya. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa faktor psikososial sangat menentukan perbedaan lahjah. Perbedaan ini menjadikan aneka ragam dialek bahasa Arab. Perubahan sosial kebudayaan yang terjadi di wilayah tertentu akan mempengaruhi karakteristik bahasa yang digunakan. Bahasa merupakan bagian dari budaya, maka dalam pendekatan sosiolinguistik, perubahan budaya ini secara langsung akan mempengaruhi penggunaan bahasa, dan sisi lain perubahan yang terjadi pada bahasa merupakan respon perubahan sosial budaya itu setelah bahasa Arab mengalami perubahan yang diakibatkan perubahan sosial tersebut. Pada tataran lahjah, perbedaan secara fisiologis ini juga merupakan faktor dominan yang mempengaruhi perbedaan lahjah Arabiyah. Baik secara personal maupun sosiokultural, kata kohwah bagi orang Mesir dibaca gohwah. Kof dibaca go, sedangkan Arab Saudi membaca ahwah. Kof dibaca hamzah. Fenomena ragam dialek Arab umumnya sangat dipengaruhi oleh kebiasaan artikulasi bunyi. Adapun bentuk-bentuk fenomena ragam dialek tersebut akan diuraikan secara sederhana disertai nama-nama ragam yang masyhur berikut ini. Pertama adalah lahjah al-kishkishah. Lahjah al-kishkishah adalah bentuk perubahan qaf khitab muannas dalam waqaf menjadi shin. Misal kata biki dibaca bikaish dan kata alaiki dibaca alaikaish. Lahjah semacam ini hanya digunakan pada saat waqaf. Dua adalah lahjah al-kasqasah. Lahjah al-kasqasah adalah perubahan qaf khitab mudzakkar menjadi sin. Misalnya kata alaika dibaca alaikas, kata minkam dibaca mingkas. Istilah al-kasqasah merupakan wujud perubahan bacaan qaf khitab menjadi sin. Tiga adalah lahjah al-an'ah. Lahjah al-an'ah adalah perubahan hamzah yang terletak di awal kata menjadi ain. Misalnya kata aslama yang berarti masuk Islam berubah menjadi aslama dengan makna yang sama. Kata akala yang berarti makan berubah menjadi akala, akal dengan makna yang sama. 4. Lahjah al-fahfahah. Lahjah al-fahfahah adalah perubahan ha menjadi ain. Misal kata tahu yang berarti menggerakkan berubah menjadi tak tahu dengan makna yang sama. Kata harsah yang berarti penjaga berubah menjadi arisah. Arisah dengan yang makna yang sama. Kemudian ada lahjah al-waqam. Lahjah al-waqam adalah perubahan harokat qaf menjadi kasroh apabila didahului huruf ya atau harokat kasroh. Misal kata alaikum berubah menjadi alaikim dengan makna yang sama. Kata bikum berubah menjadi bikim dengan makna tentu yang sama. Yang keenam adalah lahjah al-waham. Lahjah al-waham adalah perubahan harokah menjadi kasroh apabila tidak didahului huruf ya atau harokah kasroh. Misalnya kata anhum berubah menjadi anhim dengan makna yang sama. Kata minhum berubah menjadi minhim dengan makna yang sama.
Yang ketujuh adalah ja'al ajah. Ja'al ajah adalah perubahan ya musydad ya bertasdid yang terletak di akhir kata menjadi jim. Misalnya tamimi double ya yang berarti orang yang berasal dari suku Tamim berubah menjadi tamimij dengan makna yang sama. Contoh lain maka siri yang berarti orang berasal dari suku Makassar berubah menjadi maka sirij dengan makna yang sama. Kemudian yang nomor ke-8 adalah ja'al istinto. Ja'al istinto adalah perubahan ain sukun yang terletak di tengah-tengah kata menjadi nun. Misalnya kata aqo yang berarti memberi berubah menjadi angko dengan makna yang sama. Contoh lain adalah kata a'la yang berarti lebih tinggi berubah menjadi kata anla dengan makna yang sama juga. Yang kesembilan adalah ja'al watam. Ja'al watam adalah perubahan huruf sin yang terletak di akhir kata menjadi ta. Misalnya kata anas yang berarti manusia berubah bentuk menjadi anats dengan makna yang sama. Contoh lain adalah kata al-hamas yang berarti kelompok pejuang atau pahlawan berubah bentuk menjadi al-hamad dengan makna yang sama. Yang ke-10 adalah ja'al syansyana. Ja'al syansyana adalah perubahan huruf qaf yang terletak di akhir kata menjadi shin. Misalnya kata labbaika yang berarti aku memenuhi panggilanmu berubah bentuk menjadi labbaish dengan makna yang sama. Contoh lain adalah kata ro'aituka yang berarti aku telah melihatmu berubah bentuk menjadi ro'aitush dengan makna yang sama. Yang 11 adalah ja'al haniyah. Al-haniyah merupakan salah satu bentuk dialek Arab yang ditemukan atau dinisbahkan dalam bahasa Arab suku Syahr dan Oman. Dalam dialek ini mereka membuang hamzah pada alif dalam hal penulisannya. Misalnya syama atau masya mim alif dan sin, sedangkan yang mereka maksud adalah masya mim alif sin tambah ada hamzah di akhirnya. Kemudian ada yang ke-12 adalah ja'al tahdaju. Ja'al tahdaju merupakan masdar tadhaju fil amri yang artinya menunda-nunda dan tidak mengerjakan sesuatu. Penamaan ini ditunjukkan kepada kabilah Qais. 13 adalah ja'al rutah. Ja'al rutah adalah tergesa-gesa dan cepat dalam bercakap. Penamaan ini dinisbahkan kepada penduduk Irak yang memang ngomongnya sangat cepat seperti kereta. Yang ke-14 adalah ja'al tumamnya. Ja'at tam. At-tamniyah adalah perubahan lam ta'rif menjadi mim. Penamaan ini dinisbahkan kepada kabilah Toyi, Az, dan kepada kabilah Khumay di selatan Jazirah Arab. Sebagai contoh, riwayat An-Namir Ibnu Tu'ab bahwasanya Rasulullah SAW berbicara dengan bahasa ini dalam hadisnya Am-safar fi amsyi amri bin laisa. Maksudnya adalah laisa minal bari syam fi safar. Lahja al-gamgamah yang ke-15 yaitu mendengar suara tetapi tidak jelas potongan-potongan hurufnya. Ibnu Yais berkata gomgomah adalah percakapan yang tidak jelas seperti suara para pendekar dalam peperangan. Penamaan ini disebabkan kepada kabilah Qudoah. Yang terakhir yang ke-16 yaitu adalah lajah at-titilah. Al-titilah adalah perubahan harokat haruf mudhari'ah menjadi kasroh. Penamaan ini dinisbahkan kepada kabilah Bahro. Contohnya na'lam nahnu alamana. Dibaca i'lamu ni'lamu. Bahwa ta dan nun mudhari dibaca kasroh dalam Qais Tamim, As'ad, Rabi'ah dan umumnya bangsa Arab. Sedangkan bagi orang Hijaz tetap membaca fathah. Kemudian Ibnu Faris memberi kontribusi pemikiran kepada kita bahwa dari 16 bentuk lahjah dari berbagai sumber bahasa di beberapa kabilah Arab hanya didasarkan pada 16 bentuk yang membedakan antara wajah di antara lahjah yang satu dengan lahjah yang lainnya. Ke-16 bentuk tersebut adalah 1 perubahan harokat, 2 perbedaan harokat dan sukun, 3 perbedaan dalam hal pergantian huruf, 4 perbedaan takdim dan tahrif huruf, 5 perbedaan dalam hal hadzaf dan isbat, 6 perbedaan penggantian huruf sahih dengan huruf mu'tal, yang ke-7 perbedaan dalam hal qiraah, imalah dan tafhim, yang ke-8 perbedaan huruf sukun di depan, kemudian perbedaan mudzakkar, yang ke-15 ada dalam hal ziyadah, dan terakhir yaitu dalam penyebutan al-tahdid atau anonim kata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali kekurangan penjelasan dari saya pribadi karena terbatasnya ilmu dan minimnya waktu yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Berikan komentar yang positif, kritik yang membangun. Terima kasih. Salam sukses, semoga cepat wisuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.